Selamat siang anak-anakku, kita berjumpa kembali. Kita akan masuk ke mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Kita akan mencoba untuk membuat virtual LAN. Nah, kemarin paling nggak kalian sudah paham lah apa itu virtual LAN, dan kita sekarang akan mencoba membuat virtual LAN. Ya, nanti membuatnya saya pakai aplikasi simulasi, ya pakai Cisco Packet Tracer 7.2. Kita akan mencoba menggunakan itu untuk membuat jaringan lokalnya ya secara virtual. Kita akan buat jaringan lokal terlebih dahulu, nanti ada 2 kelompok. Ya, untuk jaringan pertama nanti saya akan kasih nama untuk jaringan komputer TKJ 10 TKJ, kemudian yang kelompok kedua untuk 11 TKJ. Ya, kita langsung saja kita akan coba. Kita akan siapkan 6 komputer. Ya, 6 komputer. Nah, seperti ini. 6 komputer, kemudian komputer-komputer ini kita akan beri nama masing-masing. Ya, untuk PC 0 kita kasih nama saja di sini COM 10 TKJ 1. Ya, kemudian yang komputer PC 1 kita kasih nama COM 10 TKJ 2. Oke, TKJ. Oke, kemudian yang ketiga COM 10 TKJ 3. Nah, 3 komputer ini nanti untuk komputer untuk kelas 10 TKJ. Ya, ada 1, 2, 3. Kemudian PC 3 saya akan kasih nama di sini COM 11 TKJ 1. Kemudian yang selanjutnya saya kasih COM 11 TKJ 2. Kemudian selanjutnya COM 11 TKJ 3. Nah, seperti ini ya. Jadi ada komputer untuk 10 TKJ 1, 10 TKJ 2, 10 TKJ 3. Kemudian 11 TKJ 1, 11 TKJ 2, dan 11 TKJ 3. Ini akan saya buat menjadi satu jaringan terlebih dahulu. Ya, membuat satu jaringan, jadi nanti komputer 10 TKJ 1 bisa connect ke komputer 11 TKJ 1. Nah, untuk membuat koneksi ini kita butuh peralatan lagi yang namanya switch. Ya, kita akan buat ya switchnya, kita kasih di tengah saja. Nah, seperti ini. Nah, switch ini nanti sebagai sentralnya, penghubung dari setiap komputer yang ada. Nah, setelah itu kita butuh kabel UTP menggunakan strike ya. Jadi yang hitam ini kita tinggal klik saja. Kemudian saya klik ke komputer 10 TKJ 1, saya hubungkan ke switchnya. Nah, di sini menggunakan fast Ethernet 0/1 ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga yang komputer 10 TKJ 2 juga saya hubungkan lagi ke switchnya. Ini ke port yang nomor 2. Kemudian yang TKJ 3 di sini adalah port yang ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang 11 TKJ 1 yaitu juga saya hubungkan ke switchnya. Ya, seperti ini. Saya menggunakan port nomor 11. Nah, seperti itu. Kemudian untuk yang TKJ 11 TKJ 2 saya hubungkan di sini port yang 12. Kemudian 11 TKJ 3
dihubungkan dengan port nomor 13. Nah, seperti ini. Setelah kita membuat jaringan seperti ini, kita akan memberikan IP ya di setiap komputer. Oke, kita kasihkan IP saja di komputer 10 TKJ1 ini. Untuk IP-nya kita kasih 192 kelas C saja ya. 1 titik, saya kasih 1. Oke, subnet masknya saya kasih 192. Nah, seperti ini. Kemudian di komputer 10 TKJ 2 ini juga saya kasih IP address-nya 192.168.1.2. Subnet masknya sama. Ya, ini pembelajaran kelas 10 kemarin, harusnya kalian sudah paham. Oke, kemudian komputer selanjutnya 10 TKJ 3 saya kasih IP-nya ya, IP-nya 192.168.1.3. Subnet masknya sama. Nah, seperti ini. Kemudian untuk komputer yang 11 TKJ1 ini saya kasih IP juga 1 titik. Di sini saya kasih 11 ya, subnet masknya sama, jadi masih satu jaringan atau satu subnet. Oke, kemudian komputer 11 TKJ2 di sini juga saya kasih IP-nya di sini 12. Subnet masknya sama ya, satu jaringan juga. Kemudian di komputer yang 11 TKJ 3 saya kasih IP juga 13, subnet masknya sama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba konektivitas antara komputer satu dengan yang lainnya. Kita akan coba ping ya, jadi dari komputer 10 TKJ1 ke 11 TKJ1. Kita coba ping ya. Ping IP untuk kita ping ke komputernya sendiri, IP komputernya sendiri 192.168.1.1. Nah, ini ping ke IP-nya sendiri ya. Kemudian kita coba sekarang ping ke IP komputer 11 TKJ1. IP-nya adalah 11. Kita enter. Nah, ternyata masih bisa connect. Kemudian coba ke komputer 10 TKJ 3. 10 TKJ IP-nya adalah 3. Kita enter. Nah, connect. Ya, connect juga. Sekali lagi kita akan ping ke komputer 11 TKJ 3. Jadi yang bawah ini ya. Kita enter. Nah, ternyata connect. Jadi karena ini satu jaringan ya, satu subnet mask, jadi bisa connect semuanya, jadi tidak masalah. Ini adalah baru kita membuat LAN ya, local area network. Nah, kemudian kita akan tambahkan untuk virtualnya. Jadi di sini akan saya bagi menjadi dua kelompok ya, dua kelompok. Kelompok pertama di sini adalah untuk komputer oke, ini adalah untuk komputer yang TKJ kelas oke, seperti ini. Saya kasih warna saja. Ini adalah untuk kelompok komputer 11 TKJ. Jadi nanti hanya komputer yang 11 TKJ saja yang bisa connect atau akses. Kalau kita misalnya nanti yang 11 TKJ1 ini connect dengan yang 10 TKJ1, ini tidak akan bisa. Ya, seperti itu. Oke, ini yang untuk kelas 10 saya kasih warna yang lain.
seperti ini. Jadi yang warna hijau itu khusus nanti komputer untuk kelas 10 TKJ. Yang kuning itu adalah komputer untuk kelas 11 TKJ. Walaupun nanti satu jaringan ya, untuk komputer 10 TKJ ini tidak bisa mengakses ke komputer 11 TKJ. Begitu juga komputer 11 TKJ kita buat tidak bisa connect dengan komputer 10 TKJ. Nah, makanya kita akan buat virtual LAN-nya. Ya, tetapi ingat di sini hanya satu switch-nya. Kalau satu switch seharusnya kan masih bisa connect, tetapi kita akan buat virtual. Jadi kita akan buat dua grup ini biar tidak bisa saling berhubungan, biar tidak bisa saling mencuri data dan lain sebagainya. Nah, caranya membuat virtual LAN-nya, kalau tadi sudah kita coba ya, jadi kalau ini belum kita buat virtual LAN-nya antara komputer 10 TKJ 1 ini dengan komputer 11 TKJ 1 juga, ini bisa connect. Ya, begitu juga 10 TKJ 1 bisa connect ke 11 TKJ 3. Ya, dan sebaliknya. Nah, kita sekarang akan buat 10 TKJ 1 ini tidak bisa connect dengan 11 TKJ 1 dan seterusnya. Jadi 11 TKJ 2 dan 11 TKJ 3. Begitu juga 11 TKJ 2 tidak bisa connect dengan 10 TKJ 1, TKJ 2, 10 TKJ 3. Nah, kita akan membuat seperti itu. Nah, ini kenapa kok dibuat virtual seperti ini? Ya, untuk keamanan misalnya gitu ya. Kalau di perusahaan kan ada bagian keuangan, ada bagian pemasaran. Ya, nah, bagian pemasaran tidak bisa mengakses komputer di bagian keuangan. Ya, biar aman data-datanya. Ya, ini dalam satu suite. Ya, ingat bahwa suite yang kita gunakan tidak seperti suite yang biasa kita gunakan itu, tetapi menggunakan suite yang manageable, ya, yang bisa di manage. Jadi agak berbeda. Nah, suite-nya. Oke, langsung saja kita akan buat virtualnya. Nanti kita buat dua virtual LAN. Yang pertama adalah virtual untuk 10 TKJ, kemudian virtual untuk 11 TKJ. Oke, kita akan buat sekarang. Kita klik switch-nya. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan CLI. Nah, tadi pagi kalian sudah mencoba, paling nggak tahu cara menginstal Debian. Nah, Debian yang tadi pagi itu juga jenisnya CLI, Command Line Interface. Jadi semua perintah harus kalian tuliskan di sana. Ya, tidak seperti GUI. Kalau GUI kan tinggal klik ya, menggunakan mouse saja. Tetapi kalau CLI kita menggunakan keyboard untuk menuliskan perintah-perintahnya. Ya, seperti itu. Nah, kita akan mencoba sekarang buat dua virtual LAN, 10 TKJ dan 11 TKJ. Oke, kita akan aktifkan dulu dengan perintah enable. Oke, nah seperti ini, berarti ini sudah siap untuk memasukkan perintah-perintah selanjutnya. Kemudian kita akan masukkan perintah config terminal. Nah, seperti ini. Ya, kita akan konfigurasi terminalnya. Yang pertama kita akan memberikan nama, membuat virtual LAN dan memberikan namanya. Ya, oke, perintahnya adalah nah, kita lihat dulu virtual yang ada, VLAN yang ada. Nah, di sini terlihat bahwa VLAN ID itu antara 1 sampai dengan 1005. Ya, ini defaultnya. Jadi VLAN ID itu ada dua macam. Ya, yang pertama adalah untuk normal ring VLAN, yaitu dari 1 hingga 1005 itu. Jadi ini normalnya, dan ini sudah
datanya sudah ada di database-nya ya. Kemudian ada lagi extended ring VLAN. Nah, ini kalau extended ring VLAN itu antara 1006 sampai 4094. Nah, ini digunakan kalau kita mau membuat VLAN yang lebih banyak lagi, biasanya digunakan oleh ISP. Ya, jadi ada dua VLAN ID, normal ring VLAN dan extended ring VLAN. Ya, extended itu berarti tambahan saja. Oke, kemudian kita akan membuat VLAN. Ya, caranya adalah perintahnya tinggal kita tulis VLAN, kemudian ID-nya berapa. Jadi di situ kita lihat ID-nya bisa dari 1 sampai 1005. Tetapi 1 itu adalah VLAN default-nya. Kalau kita lihat ya, kita lihat dulu. Show VLAN. Oke. Oke, kita harus keluar dulu sebentar. Oke. Oke, kita show dulu, kita lihat VLAN-nya. Nah, di sini terlihat ya VLAN-nya yang 1, yaitu adalah default ID 1-nya. Kemudian ini menggunakan semua port. Ya, semua port itu menggunakan, nah seperti ini. 1, yaitu VLAN default-nya. Kemudian kalian lihat di sini 1002 sampai 1005 ini jangan digunakan untuk membuat VLAN karena ini untuk FTP default, token ring dan lain sebagainya. Oke, jadi nanti kita akan buat VLAN antara 1 ya sampai 1002. Silahkan nanti menggunakan apa saja. Oke, kita akan coba sekarang. Kita masuk ke, kita enable dulu ya. Oke, kemudian config terminal. Nah, kita akan buat VLAN yang pertama adalah VLAN, kemudian kita kasih ID-nya. Saya kasih ID-nya 100. Nah, VLAN dengan ID 100. Kemudian namanya, name ya, namanya kita kasih 10 TKJ. Nah, 10 TKJ. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita exit. Kemudian kita buat lagi VLAN lagi dengan ID 200 ya, 200. Kemudian namanya saya kasih 11 TKJ. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah membuat 2 VLAN. Ya, kita sudah membuat 2 VLAN. Coba kita akan lihat. Oke, kemudian kita show. VLAN brief. Nah, perhatikan di sini sudah masuk ya. ID-nya adalah 100, itu untuk VLAN 11 TKJ. Kemudian yang ID 200 itu adalah 11 TKJ, VLAN 11 TKJ. Nah, ini sudah aktif. Kemudian selanjutnya kita akan setting masing-masing interface-nya. Perhatikan. Untuk switch-nya di sini ada sampai 26 port ya, 26 port. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 2 bagian. Untuk port 1 sampai port 10 itu nanti khusus untuk VLAN 10 TKJ. Kemudian yang
port 11 sampai dengan port 24 itu untuk VLAN 11 TKJ. Jadi nanti pembagiannya akan saya buat seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau menambahkan komputer untuk 10 TKJ berarti nanti antara port 1 sampai port 10. Kalau untuk komputer 11 TKJ berarti antara port 11 sampai dengan port 24. Oke, kita akan setting sekarang. Kita aktifkan dulu. Oke, kemudian masuk lagi config terminal. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan interface-nya. Tadi VLAN 10 TKJ, kemudian VLAN 11 TKJ. Kita akan inputkan, kita akan masukkan untuk interface-nya. Yang pertama kita masukkan interface untuk VLAN yang 10 TKJ ya. Ini interface. Oke, saya langsung menggunakan interface ring. Interface ring FA 1 sampai dengan FA 'Oke, di situ interface ring FA 0/1 sampai dengan FA 0/10 itu kita masukkan ya seperti ini ya. Jadi FA gini ya. FA 0/1 sampai 0/10 ini kita akan masukkan ke virtual LAN untuk 10 TKJ. Oke, kita perintahnya switch switch port mode akses. Nah, seperti ini. Kemudian di sini switch port akses VLAN 100. Oke, VLAN 100 itu adalah tadi namanya VLAN 10 TKJ. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita exit. Oke, untuk VLAN 10 TKJ ya, VLAN dengan ID 100 ini sudah kita buat. Kemudian anggotanya itu adalah dari port nomor 1 sampai port nomor 10 ya, seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat di interface selanjutnya untuk keanggotaan virtual LAN 11 TKJ-nya. Ini interface ringnya dari FA 0/11 sampai dengan FA 0/24 seperti ini. Kemudian switch port ya, switch portnya, port modenya adalah akses. Oke, kemudian switch port aksesnya adalah VLAN 200. Oke.
kemudian kita exit. Nah, seperti ini. Kita sudah membuat men-setting ya keanggotaan dari VLAN 100 yang namanya 10 TKJ itu di port 1 sampai 10 ya, port switch-nya ini ya, jadi tancepannya itu ya. Nah, kemudian untuk yang VLAN yang kedua, VLAN 200 itu 11 TKJ, itu port yang digunakan adalah 11 sampai 24. Nah, seperti itu. Nah, coba. Oke, kita akan keluar dulu, kita akan lihat sekarang. Ya. Oke, kita lihat sebentar. Oke, seperti ini. Oke. Oke, so VLAN beef. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk VLAN default ya, ID-nya 1 itu portnya adalah gig 1 sampai ini gigabyte ya, port di gigabyte ya, 1 2. Kemudian yang VLAN dengan ID 100 namanya 10 TKJ, itu port yang digunakan adalah dari 0-1 sampai 0-10. Sudah betul ya. Kemudian di VLAN yang ID-nya 200 namanya 11 TKJ itu dari 0-11 sampai FA 0-24. Nah, sesuai dengan yang kita setting ya. Oke, sekarang kita akan coba konektivitas antar komputernya ya. Sekarang coba. Oke, saya akan ping ya komputer 10 TKJ 1 dengan komputer 10 TKJ 2 dan harusnya bisa tersambung atau replay. Oke, kita akan coba. Oke, kita ping. Di sini komputer 10 TKJ 2 dulu. Nah, bisa connect ya. Kemudian untuk komputer TKJ 3, 10 TKJ 3. Nah, sudah connect. Nah, sekarang kita akan ping ke komputer 11 TKJ 1. IP-nya adalah 13 tadi, jangan sampai lupa. Nah, tidak bisa connect ya, karena ini sudah kita buat virtualnya, jadi ini berbeda jaringan ya, tidak bisa connect lagi antara komputer 10 TKJ dengan komputer 11 TKJ. Request timeout ya. Kita ping lagi coba komputer 11 TKJ yang kedua ya, 11 TKJ 2. Apakah bisa connect? Juga tidak bisa connect ya, seperti itu. Jadi ini sudah berhasil membuat virtual LAN-nya. Sekarang kita akan coba untuk ping ya di komputer 11 TKJ 1 ini ya, kita akan pingkan ke komputer 192 168 1 komputer 11 TKJ 2 ya. Ini harusnya bisa connect karena satu VLAN ya, virtualan. Nah, seperti ini bisa connect. Kemudian kita coba ke komputer 11 TKJ 3 ya, apakah bisa connect? Nah, bisa connect juga. Nah, sekarang kita akan coba ping ke komputer 10 TKJ 1, apakah bisa connect? Nah, tidak bisa
koneksi karena sudah berbeda virtual LAN-nya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah contoh kita, ya, ini masih sederhana ya, membuat virtual LAN dengan menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai simulasinya. Nanti silahkan ya, HP kalian install di app-nya, kemudian kalian bisa coba. Nah, saya harapkan dengan materi ini kalian bisa lebih paham lagi kegunaan dari virtual LAN. Ya, kalau kita belum membuat virtual LAN tadi, antara komputer 10 TKJ dengan komputer 11 TKJ ini bisa connect. Ya, bisa saling berkomunikasi. Tetapi karena ini nanti privasi ya, antara 10 TKJ dan 11 TKJ, jadi 10 TKJ nanti biar tidak bisa connect dengan 11 TKJ. Begitu juga 11 TKJ tidak bisa connect dengan 10 TKJ dalam satu suite. Nah, makanya kita perlu membuat virtual LAN untuk 10 TKJ dan virtual LAN untuk 11 TKJ. Kalau sudah kita buat, harusnya antara komputer 10 TKJ dengan komputer 11 TKJ ini tidak bisa connect, dan ini sudah berhasil. Nah, itu caranya seperti itu. Besok kita akan coba praktekkan lagi yang mungkin agak lebih sulit lagi ya. Kita akan tambahkan router, kemudian kita akan mencoba VP virtual untuk inter VLAN-nya ya, kemudian ada FTP juga ya, virtual untuk trunking protokolnya ya, virtual LAN trunking protokol. Nah, ini hanya sederhana, masih sederhana. Saya harapkan kalian sudah bisa dan sudah paham untuk membuat VLAN yang seperti ini dulu sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau nanti ada pertanyaan, silahkan segera tanya, bisa langsung japri ke saya. Demikian materi untuk hari ini. Saya harapkan anak-anakku bisa mengerti dan menambah wawasan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, waspada, dan jaga kesehatan. Terima kasih.